Ada cerita tentang orang tua di gunung yang melatih dan memimpin pasukan elit pembunuh yang patuh dengan segala perintahnya. Ketika seseorang pembesar berkunjung, orang tua tersebut menunjukkan kualitas pasukannya dengan menyuruh satu dari mereka untuk berjalan ke arah jurang. Sang asasin pun jalan ke ujung tebing, terjatuh dan mati tanpa berteriak ataupun melompat. Hanya berjalan seperti yang diperintahkan. Mereka mendapat sebuah khas dari opium atau obat bius yang mereka konsumsi sebagai rokok. Mereka dilatih dalam pengaruh obat sehingga sangat patuh terhadap perintah tuannya. Keahlian mereka adalah menggunakan berbagai racun dan senjata-senjata eksotis. Kemampuan mereka adalah bersembunyi dalam kegelapan dan membunuh korbannya tanpa terlihat. Tapi itu semua lebih banyak mitosnya daripada kebenaran. Asasin adalah sebuah sekte keagamaan yang cukup radikal. Ketika menghadapi konflik dengan lawan-lawan politiknya, mereka memilih membungkam atau menghabisi pemimpin lawannya. Uniknya, sekte tersebut sebisa mungkin menghindari konfrontasi terbuka. Bagi mereka, menghabisi pemimpin lawan lebih efektif daripada konflik terbuka yang dapat menimbulkan korban jiwa yang besar antara pengikut, klan, atau kubu. Sebagai konsekuensi dari pemikiran di atas, maka sasaran dari Asasin minimal adalah seorang pemimpin sekte, bupati, gubernur, atau jenderal yang melawan pengaruh mereka, tidak seperti dalam film ataupun novel. Mereka pantang menyerang masyarakat ataupun prajurit karena orang awam tidak dianggap dapat memberikan pengaruh terhadap permasalahan mereka. Karena Asasin lebih sering menyerang raja, sultan daripada anggota militer lawannya. Senjata kesukaan sekte radikal ini adalah pisau kecil, belati yang sesekali dilapisi racun, bukan agar mematikan tetapi untuk memberikan efek psikologis maksimal kepada lawannya. Bukan hanya belati yang ketika itu begitu umum dimiliki oleh banyak orang, mereka juga ternyata menyukai penggunaan benda tidak berbahaya seperti makanan. Sebaliknya, mereka tidak menggunakan senjata semacam katar yang sebenarnya digunakan secara eksklusif oleh kebudayaan India. Bahkan, senjata andalan mereka adalah kue yang dilumuri dengan racun secara terang-terangan. Maksudnya memang bukan untuk menjebak lawan agar mati karena makan kue beracun, tapi agar membuat sasaran takut. Biasanya kue disembunyikan bersama dengan surat ancaman. Apabila belati, kue, dan ancaman tidak membuat takut, maka mereka terpaksa melakukan serangan. Uniknya, tidak seperti dalam film ataupun game, Asasin tidak menyerang dalam gelap. Sebaliknya, Asasin justru berpedoman untuk selalu melakukan serangan secara terang-terangan dan terbuka. Sebisa mungkin dilakukan tengah hari atau siang hari bolong dan tengah keramaian untuk mendapatkan efek psikologi maksimum kepada lawan-lawannya dan masyarakat luas. Kemampuan mereka dalam menghabisi toko yang dijaga ketat dan di tengah keramaian membuat sekte mereka begitu ditakuti. Lama-kelamaan sekte Asasin menjelma menjadi sebuah kekuatan politik yang berpengaruh dalam pemerintah di sekitar Syria kuno. Walaupun terkenal sebagai pembunuh, tetapi sebenarnya mereka sangat jarang melakukan pembunuhan. Pemimpin mereka berpendapat bahwa penggunaan ancaman dengan belati dan kue jauh lebih efektif untuk membuat lawan menuruti kehendaknya. Selain itu, resikonya jauh lebih kecil bagi anggotanya. Tokoh yang dianggap melawan membahayakan keberadaan sekte mereka biasanya akan menemukan belati yang tertancap pada bantal, kasur, atau area ruang tidurnya, disertai dengan surat ancaman yang berbunyi, "Akan sangat menyedihkan apabila belati yang menancap di bantal empuk tuanku harus menancap juga di dada tuanku yang lembut." Nah, kejadian yang paling terkenal adalah Saladin, Saladin pada suatu siang terbangun dari istirahatnya dan menemukan sepotong kue yang jelas-jelas beracun di dadanya, beserta dengan surat ancaman. Ia diminta agar berhati-hati dalam ekspansi militernya yang mulai menyerempet di era kekuasaan sekte tersebut. Saladin memilih untuk berdamai dengan orang tua di gunung daripada harus berurusan dengan Crusader Eropa dan sekte radikal sekaligus. Basis kekuatan sekte Asasin sendiri adalah benteng-benteng tak bertuan di pegunungan Syria yang terbengkalai sejak perang Persia Byzantium ratusan tahun silam. Apabila mereka diserang, maka mereka bisa melarikan diri dari benteng di satu gunung ke gunung lainnya. Pada benteng ini pula mereka menggelar pelatihan dan pendidikan khusus bagi pengikut atau agen-agen mereka. Tidak seperti yang dibayangkan oleh banyak orang,
Pelatihnya menitik beratkan pada seni penyamaran, bukan teknik ala ninja di film ataupun game, tetapi keahlian membaur dengan menguasai beberapa profesi serta dialek bahasa dari suku lawan. Dengan modal tersebut, maka seorang agen assassin bisa memasuki kota lawan, lalu mendapatkan pekerjaan serta kepercayaan dari keluarga target. Ia kemudian menjadi agen pasif yang sewaktu-waktu bisa digunakan. Usaha pembunuhan hanya dilakukan setelah upaya ancaman gagal. Hal ini sendiri tidak disukai karena resikonya adalah kematian seseorang agen mata-mata yang sudah terlatih. Sedemikian baik selain dari harga diri dari sang ketua dan wibawa dari sekte tersebut. Namun terkadang memang tidak ada jalan lain sehingga pemerintah seorang pun diberikan. Assassin melakukan penyerangan dengan bermodal penyamaran. Agen sudah menyusup lebih dulu bisa menjadi eksekutor tunggal ataupun bertindak sebagai pembuka jalan bagi hitman lain yang dikirim. Pengaruh dan sekte assassin hancur ketika mereka melanggar janji damai oleh Mongol Ilkhanate yang mulai menjadi penguasa di kawasan. Mereka mencelakai beberapa petinggi kepercayaan Mongol dan membuat kekacauan di kota. Jenderal Mongol tidak suka dengan kiriman kue dan belati terhadap anak buahnya. Karenanya pasukan Mongol diperintahkan untuk menumpas semua tempat pertahanan yang dimiliki oleh assassin. Selepas dari kekuasaan Mongol yang tersisa dari sekte ini tidak mampu bangkit kembali seiringan dengan persaingan ketat dengan kekuatan lain di daerahnya. Yang selamat sekedar menjadi hitman bagi para sultan, emir, shah, atau penguasa lain yang selalu bertikai. Terakhir sebelum hilang dari sejarah, mereka tercatat mengeluh soal upah pekerjaan yang ternyata dipukul rata oleh sang sultan. Padahal tingkat kesulitannya tiap sasaran tentu berbeda-beda. Dan itu kisah dari sang assassin.